Baik, kembali bersama kami dan kita masih berdiskusi sore ini bersama Tama S. Langkung, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo dan juga Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Dan tentunya masih membahas bagaimana terkait dengan LHKPN dari pegawai Kemenkeu, ya, termasuk Dijen Pajak. Saya mungkin ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau kita lihat banyak yang akhirnya menyoroti angka di sini. Ada 13.000 yang ya pegawai Ditjen Pajak seperti itu yang belum melaporkan LHKPN-nya. Kita tahu memang deadline-nya ada 31 Maret ya, dan setiap tahun juga angkanya juga bagus sih, 100% gitu yang melaporkannya, walaupun tadi tidak wajar, patut tapi tidak wajar. Anda melihat angka 13.000 yang hingga hari ini 25 Februari yang belum melaporkan ini, apakah Anda melihat bahwa banyak yang ketar-ketir atau seperti apa akan angkanya dikebut atau ada perbaikan di 31 Maret, Mas Kurnia? Ya, yang pertama Aha, tentu kita harapkan angka 100% itu bisa dipertahankan. baik. Setidak-tidaknya itu memenuhi unsur pertama Mhm, soal ketepatan waktu. mhm. Namun permasalahan yang kedua soal tingkat kewajaran itu harus diatasi oleh internal Kementerian Keuangan dengan menyusun indikator yang akan didalami. Baik. Kalau kita mencermati pernyataan dari juru bicara Kementerian Keuangan, Mas Prastowo, di dalam lini media sosialnya mengatakan tidak mungkin satuan internal pengawasan mengawasi seluruh atau ribuan, bahkan puluhan Ya. ribu pegawai Kementerian Keuangan. Mhm. Tentu itu masyarakat juga tahu tidak mungkin satuan pengawas internal mengurusi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, tapi itu memperlihatkan tidak ada skala prioritas. Harusnya dengan jabatan-jabatan tertentu, misalnya mulai dari eselon 2 atau Mhm. mungkin dengan bentuk yang lain, minimal harta kekayaan di atas 5 miliar atau di atas 10 miliar rupiah, itu harus didalami lebih lanjut. Dipanggil, dimintai klarifikasi. Mhm. Apakah dimintai klarifikasi langsung kita katakan ada pelanggaran hukum? Tentu tidak, tapi kita Betul. memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjelaskan bagaimana kenaikan angka ini dikaitkan dengan perolehan pendapatannya, atau ada usaha-usaha yang lain, Mhm. atau mungkin ada peningkatan harga tanah dan bangunan yang biasanya juga kita pahami terdapat di dalam dokumen-dokumen LHKPN. Kalau tidak seperti itu, Oke. maka pasti akan ada Rafael selanjutnya. Ini Mhm. kita melihat isu Rafael ini kan berangkat dari kejadian penganiayaan. Betul. Pertanyaan sederhananya, kalau tidak ada penganiayaan tersebut, apakah isu kenaikan harta kekayaan yang luar biasa besar ini terungkap? Mhm. Saya yakin betul itu tidak akan terungkap dan Bu Sri Mulyani pasti akan larut dengan membanggakan 100% Kepatuhan tadi. LHKPN dari pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Ya, Demikian, Mas. ya. Kadang memang harus ada satu titik, ya tadi breakthrough ya, viral gitu. No viral, no justice, no attention. Dan ini juga mengamini semua itu ketika ini terjadi. Saya ke Mas Tamah bahwa ya angka ribuan ya, belasan ribu, puluhan ribu pegawai. Tentunya kalau tidak ada sistem pengawasan internal yang maksimal, sangat tidak mungkin untuk mengawasi satu-satu tadi. Paling tidak ada mekanisme seperti misalnya harta kekayaan 5M tadi yang Mas Kurnia sebutkan, Iya. ada klarifikasi. Anda melihat mekanisme apa sepertinya yang harus dibangun Kementerian Keuangan ke depannya agar ya tidak Ya, ada Rafael lainnya yang dicurigai ya? Mhm. betul. Kalau saya melihat dalam bingkai fungsi pengawasan, Mhm. tidak akan pernah bisa kemudian upaya pengawasan itu mencakup semuanya satu persatu, karena Baik. akan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Mhm. Maka dari itu, yang paling pertama adalah kita bicara soal sistem dan pemutahiran teknologi. Sekarang ini sudah semakin canggih, alat ukur itu mudah sekali. Seperti yang Mas Kurnia sampaikan tadi, bagaimana menentukan yang punya harta 5M atas, kan tinggal di scroll, tinggal digunakan panel-panel yang ada pada komputer, itu pasti kelihatan. Itu memang menjadi salah satu hal yang juga harus maju ke depan, punya skala prioritas, Mhm. punya apa namanya mungkin zona merah, mana kategori pegawai yang sudah masuk zona merah, mana pegawai yang memang hartanya sudah cukup besar dan menjadi prioritas untuk ditindak. Itu menjadi hal yang kemudian memang harus dilakukan.
Poin yang kedua adalah tentu harus dibangun juga koordinasi atau kolaborasi antara KPK, Inspektorat, dan lain-lain dalam fungsi untuk mendeteksi. Jadi komunikasi harus lancar. Dan dalam hal ini tentu saja KPK harus menjadi lead sektor. Dia mewajibkan semua inspektorat untuk melakukan penelaahan awal. Apa saja, bagaimana indikatornya, itu harus sudah mulai dirumuskan dalam bentuk transparan. Sehingga masalah seperti ini itu akan beres misalnya 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Jadi nggak sampai nanti hal yang sama kita bicarakan lagi tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah, maka dari itu memang perbaikan sistem ini perlu dilakukan. Yang lain-lain kita juga mungkin punya masalah. Kalau Mas Kurnia sampaikan tadi, orang yang kemudian lapor tapi hartanya nggak wajar. Ada lagi yang lain, misalnya orang yang nggak melaporkan semuanya, masih ada aset yang nggak tercatat dan lain-lain. Nah, tentu ini juga butuh effort lain lagi, butuh strategi lain lagi untuk mentreatment hal ini sehingga tujuan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu bisa tercapai. Baik. Demikian, Mas Yunus. Baik, jadi ya ada banyak kemungkinan yang orang bisa lakukan ya, baik itu tidak melaporkan tadi dan hal-hal lainnya. Tapi Mas Tama, kita bicara mengenai langkah hukum ya untuk tersangka sendiri bahwa Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa jangan sampai ada restoratif justice harus dituntaskan. Anda sepakat dengan bahwa no restoratif justice untuk kasus ini? Ya, saya rasa kalau lihat dari konteks kriminal, ini bukan bicara soal penakalan remaja lagi. Memang sudah by intention. Hal pertama yang kita bisa lihat adalah soal usia. Pada umumnya, kalau perkara-perkara yang memang pelakunya adalah anak, mungkin RJ itu, restoratif justice itu bisa kita terapkan. Tapi ketika pelakunya sudah dewasa, tentu saja ini tidak menjadi pilihan. Poin lainnya adalah soal dampak yang timbul. Korbannya ini bukan dipukul, mukanya bengep, tapi dipukul, dia koma, diinjak-injak bagian belakang. Artinya potensi dia mendapatkan luka berat, ini sudah mulai terlihatan saat kasat mata. Jadi memang soal mekanisme perlu juga pihak kepolisian tetap konsisten untuk mengusut, jangan sampai nanti ada pandang bulu dan lain-lain. Dan kemudian juga kita berharap yang terkait dengan LHKPN juga itu menjadi tindak lanjut yang serius bagi pemerintah. Jadi kita juga minta Pak Mahfud tidak hanya mengomentari, mendorong dan memastikan perkara terkait dengan penganiayaan, tetapi juga bagaimana pengelolaan LHKPN itu bisa terkoordinasikan dengan baik. Oke. Terakhir saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, closing statement saja, kita melihat the whole case ini dan kita tahu banyak di sosial media tagar jangan bayar pajak karena tadi pajaknya ada yang paid taxpayer, ada yang taxplayer. Anda melihat ada distrust di sini dari banyak publik terkait ini. Apa yang harus dilakukan Ibu Sri Mulyani dan para jajarannya agar semua kembali kondusif? Ya, itu merupakan ekspresi yang sangat wajar dari masyarakat terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai, terutama peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar diperlihatkan oleh seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Di luar itu, kalau saya masuk dalam konteks pernyataan Pak Menko Polhukam, tentu di sini penting pemerintah untuk berperan. Perannya seperti apa? Peran untuk mendorong agar aspek penegakan hukum selain dari penganiayaan yang masuk delik tindak pidana umum, juga tindak pidana korupsinya. Yang harus dilihat lebih lanjut adalah ada pembiaran. Sekilas kita lihat dari KPK, karena PPATK sudah mengirimkan informasi dari tahun 2012. Sudah 10 tahun dokumen itu jadi tumpukan saja di KPK. Maka dari itu harus dibuka potensi terhadap penegak hukum lain. Dan juga Presiden selaku atasan administratif demi menjaga citra dari Kementerian Keuangan harus membersihkan institusi itu dari orang-orang bermasalah melalui tangan-tangan dari aparat penegak hukum. Tentu tanpa mengintervensi langsung proses hukum, tapi dari segi koordinasi dan lain sebagainya itu penting. Selain dari itu juga yang awal tadi Mas Tama sampaikan, kekosongan hukum ini harus diatasi. Momentumnya sudah ada. Meskipun kita tidak begitu yakin ini akan dikerjakan, ada dua regulasi, ada Undang-Undang Perampasan Aset, ada illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar, dimasukkan atau diharmonisasi
ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga itu memudahkan aparat penegak hukum. Jadi kalau ada kenaikan harta kekayaan tidak wajar, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan di hadapan hukum, maka harta kekayaan itu dapat dengan Oke. mudah dirampas untuk negara. Baik. Selain dari itu, karena permasalahan hari ini adalah LHKPN itu sanksinya hanya administratif. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, kapan para pejabat publik mengumumkan penerapan sanksi administratif? Sejak tahun 2017 itu kan tidak pernah diungkapkan. Padahal itu penting karena merupakan mandat dari peraturan perundang-undangan. Kalau tidak seperti itu, LHKPN itu benar-benar hanya sekedar dijadikan berkas-berkas di kantor aparat penegak hukum, salah satunya adalah di KPK, tapi tidak ada tindak lanjut terkait hal tersebut. Demikian, Mas. Baik Mas Kurnia, terima kasih atas waktu dan juga insight-nya Mas Tama. Juga bahwa tadi kita lihat bahwa memang mungkin ada kekosongan hukum, tapi approachment-nya bisa banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah dan juga dalam penegakan hukum seperti itu. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan juga Mas Tama S. Langkung, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.